Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi software dan tools manajemen project. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Sabrina Maharani, NIM 202053196. Yang kedua ada Jenny Veronica Ardina, NIM 202053198. Dan yang terakhir ada Ella Awalia Suciyanti, NIM 202053199. Di sini ada fungsi utama dari project management. Yang pertama, di project management ini ada 8 fungsi utama yang sangat penting. Di antaranya adalah scoping, planning, estimating, scheduling, organizing, directing, controlling, dan closing. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi project management. Yang pertama adalah ada scoping. Fungsi dari scoping sendiri adalah kegiatan melingkupkan batasan-batasan ranah pekerjaan yang harus dikerjakan agar proyek terselesaikan. Yang kedua adalah fungsi dari planning. Kegiatan mengidentifikasi tujuan proyek yang diinginkan, mengurangi peluang munculnya risiko, mengantisipasi pekerjaan agar selesai tepat waktu, hingga akhirnya dapat menghasilkan produk atau layanan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya ada fungsi project management. Yang nomor 3 adalah estimating. Fungsi dari estimating adalah bagian dari bentuk perencanaan proyek yang kegiatannya mencakup perkiraan pada biaya proyek secara kuantitatif, sumber daya yang digunakan hingga durasi penyelesaian proyek. Selanjutnya ada scheduling, yaitu kegiatan penyusunan daftar kegiatan yang mencakup waktu mulai dari selesai dari tiap pekerjaan, durasi penyelesaian yang ideal, dan penanggung jawab untuk setiap jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah organizing, yaitu kegiatan yang mengonfirmasi atau memastikan seluruh anggota tim apakah sudah paham betul terkait peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada controlling, yaitu kegiatan pengendalian seluruh pekerjaan yang berlangsung dalam proyek agar berjalan sesuai rencana atau tidak menyimpang. Selanjutnya adalah directing, adalah berpusat gaya kepemimpinan atas sebuah proyek. Kegiatan directing ini mencakup penginstruksian, pembimbingan, dan melatih komunikasi tim agar meraih tujuan proyek yang harus mereka capai. Dan yang terakhir adalah closing, merupakan kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap hasil akhir dari proyek yang telah berakhir dijalankan. Materi selanjutnya adalah kegunaan project management software. Kegunaannya adalah mempermudah pembuatan rangkaian kerja yang sebelumnya disusun secara manual lewat feasibility plan dan rencana global di atas kertas. Yang kedua ada mempermudah kontrol terhadap jalannya proyek lewat PND atau bisa disebut dengan project management flow diagram dan constraint terhadap schedule, resource, serta scope. Yang selanjutnya adalah mempermudah penjadwalan, perhitungan waktu, kerja, dan biaya. Dan yang terakhir ada yang mempermudah koordinasi dan komunikasi antara peserta proyek, misalnya dalam suatu multi-proyek. Selanjutnya ada pemilihan project management software. Di sini ada lihat besarnya proyek. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk pada topik pemilihan project management software. Sulit untuk menentukan secara umum jenis software apa yang diperlukan oleh berbagai tingkat pengguna. Pada diktat ini akan diberikan beberapa kriteria yang layak untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada lihat besarnya proyek. Sebuah proyek sederhana tidak perlu menggunakan project management software yang canggih. Yang kedua, mudah dalam penggunaan. Yang ketiga, lihat fitur yang ditawarkan oleh software tertentu. Yang keempat, pertimbangan harga seperti lisensi per user, lisensi per komputer open source. Yang keempat, kemungkinan adanya sentralisasi database
apabila terjadi pengelolaan multi proyek. Yang keenam, adanya support, dokumentasi, pelatihan, dan sebagainya dari vendor project management software tersebut. Yang ketujuh, adanya open source dan support di internet secara bebas sebagai salah satu tolak ukur pertimbangan harga. Next. Di sini kita masuk pada contoh project management software. Di bawah ini adalah beberapa contoh project management software yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai proyek, yaitu diambil dari sebuah survei yang berjudul Tools of the Trade, a Survey of Project Management Tools, Project Management Journal, September 1998. Yang pertama ada Microsoft Project, yang kedua ada Primavera, yaitu contohnya Project Plan dan SureTrack. Yang ketiga Microsoft Excel dengan pemanfaatan kelebihan penggunaan formula untuk perhitungan-perhitungan parameter seperti dalam analisa PERT dan tersedianya berbagai macam bagan serta grafik. Yang keempat Project Workbench. Yang kelima ada Timeline. Yang ketujuh, yang keenam ada Project Schedule. Yang ketujuh ada Artemis. Yang kedelapan ada CE Super Project. Yang kesembilan ada Fast Track yang banyak digunakan oleh para manajer proyek dalam proyek-proyek kecil karena kemudahan dan kelengkapannya. Next. Kita masuk pada topik pembagian project management software. Yang pertama, yaitu ada 3. Yang pertama, project kecil. Yang kedua, proyek besar dengan koordinasi. Yang ketiga, multi proyek. Yang pertama, proyek kecil yaitu proyek yang dalam satu area fungsional. Project management software harus memenuhi fungsionalitas. Contoh dari proyek kecil yaitu ada Turbo Project, Milestone, Simplicity, kemudian Project Vision, Quicken, Primavera, SureTrack, dan Fast Track. Yang kedua, proyek besar dengan koordinasi. Yang dimaksud adalah proyek besar dengan koordinasi atau lebih dari satu unit fungsional antara manajemen atas, sponsor, klien, dan manajer proyek. Contoh dari proyek besar ini, yang pertama ada Microsoft Project, Primavera, dan SureTrack. Yang ketiga multi proyek, yaitu koordinasi dari berbagai proyek atau subproyek yang menggunakan sumber daya yang sama. Contoh dari multi proyek adalah MS Project dengan Microsoft Project Central. Kemudian Primavera Project Planner, Open Plan, Cobra, Enterprise PM, Micro Planner, dan Micro Planner Expert. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan Project Management Tools. Kelebihan Project Management Tools ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mempermudah kerjasama internal dan eksternal. Yang kedua, mendukung manajemen proyek saat bekerja jarak jauh. Yang ketiga, menyimpan dan berbagi data dengan mudah. Yang keempat, pengaturan jadwal project management lebih baik. Yang kelima, membangun komunikasi yang lebih baik dengan klien. Yang keenam, akses informasi yang mudah. Yang ketujuh, harganya yang terjangkau. Yang kedelapan, suatu sistem yang fleksibel. Yang kesembilan, banyak menawarkan fitur kolaborasi. Dan yang kesepuluh, berbagi code host yang mudah digunakan. Kemudian, contoh dari Project Management Tools. Yang pertama yaitu Bittrex 24. Bittrex 24 adalah Project Management Tools yang berfungsi untuk mengatur waktu dan perencanaan proyek kerja dan hadir dalam berbagai macam fitur penunjang kerja seperti fitur Gantt chart, grup kerja, laporan real time, video conference, dan kalender. Yang kedua ada Trello. Trello
Project Management Tools Trello berguna untuk mengelola perkembangan sebuah proyek. Kelebihannya adalah fitur-fiturnya, seperti papan atau board dan kartu atau card, yang membantu merancang rencana kerja, menetapkan target, melakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan. Software ini juga memiliki sistem kolaborasi yang bersifat end-to-end. Contoh yang terakhir dari Project Management Tools yaitu Milanote. Tampilan software Milanote menjadi daya tarik pebisnis muda karena seperti board kosong, cocok untuk pengguna yang kreatif. Melalui board kosong tersebut, pengguna bisa mengisinya dengan tag, notes, gambar, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Tools ini juga memiliki sistem artboard yang dapat dibagikan kepada tim dengan mudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.